Susunan organisasi dan tata kerja Bareskrim Polri saat ini berlandaskan pada Perkap nomor 5 tahun 2019. Menengok ke belakang, berikut adalah sejarah singkat lahirnya Reserse Polri. Sejarah Reserse Polri bermula ketika Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. 2 hari kemudian, rapat PPKI kedua yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata menghasilkan ketetapan pembagian 8 wilayah provinsi dan membentuk 12 departemen. Di saat yang sama, juga membentuk Badan Kepolisian Negara yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Ketika itu, susunan kepolisian pusat dan daerah dipindahkan ke dalam kekuasaan pemerintah Indonesia. Polisi dan pimpinannya masih tetap seperti saat itu, ditambah dengan eks-peta. Pada 29 September 1945, pemerintah membentuk Kepolisian Nasional. Kemudian, Presiden Soekarno melantik R.S. Sukanto Cokro-Diatmoyo sebagai Kepala Kepolisian Nasional. Berdasarkan maklumat bersama 1 Oktober 1945, semua kantor kepolisian masuk Kementerian Dalam Negeri. Pada 25 Juni 1946, pemerintah mengeluarkan PP nomor 11/SD/1946, di mana kepolisian dikeluarkan dari struktur organisasi Departemen Dalam Negeri dan langsung di bawah Perdana Menteri. Setelahnya, pada 8 Desember 1947, keluar Order nomor 22 tahun 1947 tentang struktur jawatan kepolisian negara. Dari struktur tersebut lahirlah Seksi Pengusutan Kejahatan yang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi, R.K. Sosro Danu Kusumo. Hal inilah yang kemudian mendasari bahwa 8 Desember 1947 sebagai hari lahir Reserse Polri. Seksi Pengusutan Kejahatan kemudian mulai bekerja secara efektif dengan menangani sejumlah perkara yang didominasi oleh kasus pencurian, penggelapan, penipuan, penganiayaan, pembunuhan, pencurian dengan paksa, serta pelanggaran lain yang melanggar undang-undang. Setidaknya, 1.996 kasus telah ditangani Seksi Pengusutan Kejahatan. Bahkan dalam perjalanannya, Seksi Pengusutan juga telah melaksanakan analisa dan evaluasi secara komprehensif untuk tindak kejahatan pencurian, pembegalan, pembunuhan, dan perampokan bersama dengan pihak wilayah atau karesidenan seperti Banten, Banyumas, Kedu, Semarang, DI Yogyakarta, Surakarta, Pati, Madiun, Bojonegoro, Kediri, Surabaya, dan Malang. Analisa dan evaluasi itu diwujudkan melalui rapat kerja teknis pada tahun 1948. Kinerja Seksi Pengusutan pun mulai terus berkembang, ditandai dengan cara kerja identifikasi melalui sidik jari, penanganan tindak pidana korupsi, uang palsu, bom, narkotika, serta penerbitan DPO. Kemudian, pengembangan dari sisi sumber daya manusia ditandai dengan adanya gaji pegawai dan mutasi pegawai. Pada 13 Maret 1951, dibentuk Jawatan Kepolisian Pusat berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor Polisi 4-2-28-UM. Dari sini kemudian lahir bagian Dinas Reserse Kriminal yang bertugas mengkoordinir dan memberikan pimpinan dalam pemberantasan kejahatan dan menyelenggarakan pula pusat diktiloskopi, registrasi, statistik, laboratorium, dan sebagainya. Pada 15 Januari 1954, berdasarkan Order Kepala Kepolisian Negara Nomor 1/7 Romawi/1954, bagian Dinas Reserse Kriminal terbagi dalam 7 seksi, yakni Seksi Umum, Khusus, Mobil Reserse, Statistik, Ekonomi, Pemotretan dan Daktiloskopi, serta Interpol Laboratorium. Tugas terkininya memiliki sifat instrueren, reguleren, dan kontroleren terhadap bagian-bagian resersi kriminal di provinsi-provinsi. Selanjutnya, pada 19 Maret 1956 dibentuk Subseksi Penjagaan Keamanan Dalam Kereta Api. Di saat yang bersamaan, dasar dan tugas pokok dari bagian DRK, DKN berkembang, antara lain memberikan pimpinan, tuntunan dan bantuan kepada petugas-petugas di daerah secara ilmu pengetahuan ataupun teknis,
menjadi Vorlichter untuk pemerintah mengenai masalah keamanan. Selain itu, DRK-DKN harus mencapai mutu yang begitu tinggi hingga dapat berjalan lancar sejalan dengan Criminal Investigation Division negara lain. Kemudian, pada Juli 1956, berdasarkan surat nomor 16/7 Romawi /1956, susunan bagian DRK menjadi lebih efisien dan terdiri dari bagian umum, statistik, daktiloskopi, laboratorium, kejahatan, ekonomi, dan mobil reserse. Tahun 1958 muncul sub-subseksi baru di DRK, yakni Biro Anak-anak, Pemberantasan Penjual atau Penyelundupan Obat Bius, Pemberantasan Uang Palsu, Brigade Anjing Polisi, reorganisasi dari seksi daktiloskopi, serta usaha-usaha ilmiah dalam laboratorium kepolisian. Dalam hal ini telah dilakukan pemindahan pegawai DRK ke daerah Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Adapun yang diambil adalah tenaga-tenaga yang muda, cukup mempunyai pengalaman dan pendidikan. Dalam menjaga keutuhan kepolisian keseluruhannya, pemindahan-pemindahan tersebut adalah penting sekali. Selama rentang periode 1959-1965, potret Direktorat Reserse Kriminal dengan dinas-dinasnya. Dinas 1 Kejahatan mengadakan penyelidikan, pemeriksaan terhadap segala perbuatan yang patut diduga melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana termaksud dalam KUHP dan undang-undang lainnya. Dinas 2 Reserse Mobil mengamankan PJM Presiden beserta keluarganya, demikian pula VIP lain-lainnya. Dinas 3 Ekonomi, pengamanan dan pengawasan ekonomi. Dinas 4 Vice Control, mengawasi dan memberantas atau penggunaan obat bius, segala macam perbuatan kemaksiatan, penyakit masyarakat seperti perjudian, pelanggaran-pelanggaran susila, dan sebagainya. Dinas 5 Interpol, menyelenggarakan hubungan dengan berbagai instansi dalam negeri, NCB di lain-lain negeri, serta Sekretariat Jenderal ICPO di Paris. Dan kini, Badan Reserse Kriminal Bareskrim merupakan unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tingkat markas besar yang dipimpin oleh Kabareskrim Polri yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kabareskrim Polri bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan, dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum, serta pengelolaan informasi kriminal nasional. Pada tanggal 22 November 2024, dengan ditandatangani Ket Kapolri nomor 1923/11 Romawi /2024, bahwa setiap tanggal 8 Desember diperingati Hari Jadi Fungsi Reserse Polri.